Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sistem enterprise, yang mana kali ini kita sudah memasuki pada pertemuan ke-6 ya. Nah, pada pertemuan ke-6 ini saya akan membahas mengenai implementasi dari ERP itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjabarkan ada studi kasus, yaitu ya, yang mana studi kasus ini yang saya ambil dari perusahaan yang bernama Grup Cipta Kreasi Widya Usaha ya, yang mana di sini perusahaan ini bergerak di bidang penjualan ya, yang mana yang dijual makanannya berupa makanan seperti Bell Food ya. Nah, pada Bell Food ini perusahaan ini membahas mengenai tentang sistem penjualan ya, sistem penjualan yang dijual adalah berupa makanan ya. Nah, di sini perusahaan ini bergerak di bidang wirausaha ya. Nah, pada perusahaan ini dia akan menerapkan sistem enterprise ya, yang mana tujuan mereka adalah untuk membangun sistem informasi yang secara terintegrasi pada semua anak perusahaan yang ada pada wilayah cabang ya. Nah, kita lihat di sini ya, perusahaan Grup Cipta ini memiliki anak perusahaan ya, yang mana di dalam perusahaan ini dia akan membangun sistem informasi yang saling terintegrasi pada anak perusahaannya ya. Nah, kita lihat di sini ya, sebelum mereka menerapkan sistem ERP ini ya, Bell Food akan membutuhkan waktu ya, sangat membutuhkan waktu yang lama ya, sehingga waktu yang dibutuhkan sekitar 1 ataupun 2 bulan ya, untuk mempersiapkan laporan yang dibutuhkan oleh para eksekutif perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian ya, apa-apa saja yang mereka butuh ya untuk menerapkan ERP ini ya. Nah, pada akhirnya data ini akan menjadi informasi yang sangat terlambat ya. Nah, karena kenapa informasi yang mereka dapat itu terlambat? Dikarenakan tidak dapat menggunakan keputusan yang diambil oleh para eksekutif. Maka sehingga para eksekutif itu membutuhkan waktu untuk menyiapkan laporan mereka ya, apa saja yang dibutuhkan oleh para eksekutif tersebut ya. Nah, kemudian dasar dalam pengambilan keputusan pada proses produksi ya, itu biasanya tidak menjamin ya, setelah beberapa vendor kemudian menimbang keuntungan kerugian dari masing-masing vendor tersebut ya. Kemudian Bell Food memilih IBM ya, yang bekerja sama dengan SAP. Tujuannya untuk penerapan ERP pada perusahaan mereka. Kenapa mereka memilih IBM ya? IBM ini biasanya sangat bagus diterapkan untuk dalam menerapkan ERP ya. Nah, adapun permasalahan ya, permasalahan yang sering mereka hadapi di dalam menghadapi proses implementasinya ya. Adapun kendala-kendala yang sering terjadi seperti lokasi pabrik ya, mereka sering mendapatkan pemadam listrik yang bergilir. Nah, sehingga harus menyediakan banyak UPS ya untuk menjaga kestabilan sistem tersebut, karena pemadaman listrik bergilir tadi ya. Selain itu juga perubahan yang dihadapi oleh karyawan menjadi salah satu masalah yang mereka hadapi ya. Nah, itu salah satu sering terjadi di dalam implementasi ya, dengan penerapan ERP tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi contohnya. Pada masa awal ya, dalam implementasi Bell Food ini masih menjalankan 2 sistem ya awalnya ya, yaitu sistem yang lama dan ERP ya. Lambat laun sistem yang lama ditinggalkan karena apa ya?
pasti setiap sistem itu harus kita upgrade, dan murni di dalam menjalankan ERP itu saja ya. Salah satu benefit yang dirasakan oleh perusahaan adalah proses pembelian yang semakin terjadi, semakin terkendali dengan adanya ERP tersebut ya. Kemudian proses pembelian tadi semakin terkendali, itu salah satu menambah benefit dari untuk perusahaan ya. Namun hal ini adalah membutuhkan waktu yang tidak lama ya, sehingga kita butuh waktu tadi beberapa bulan untuk menerapkan ERP ini. Kemudian implementasinya sering kendala-kendala yang terjadi, itu harus kita pikirkan ya. Para eksekutif tersebutlah yang akan memikirkan ya. Nah, di sini ada kuis, silakan dikerjakan kuis ya. Kemudian saya akan lanjutkan dikerjakan kuisnya apa yang saya berikan ya. Nah, di sini ada yang saya lanjutkan mengenai bisnis model ya. Apa itu bisnis model ya? Dalam kajian di sini saya akan membahas tentang apa itu finance ya. Nah, finance itu biasanya ya sering kita gunakan di dalam perusahaan ya. Nah, mereka tidak bisa bekerja sendiri ya, tetapi mereka harus bekerja dengan melakukan bisnis dengan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan produk. Daya itu berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Jadi di dalam bisnis model ini kita sangat membutuhkan yang namanya bangunan, kemudian mesin ataupun uang ya. Itu merupakan masuk dalam sumber daya manusia. Kemudian sistem ERP ini di dalam manajemen, dalam perencanaan ya, kita membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang secara efektif dan efisien ya, agar lebih produktif ya. Kemudian saya jelaskan apa itu modul keuangan ataupun finance. Itu dari sistem ERP itu sendiri menyediakan fungsional keuangan, kemudian analisis, yang mana bisa mendukung ribuan bisnis yang di seluruh dunia ya. Nah, sistem ERP ini di dalamnya tidak hanya fungsi keuangan saja, tetapi juga sumber daya manusia, logistiknya, workflow, kemudian biaya yang terhubung dengan internet ya. Kita lihat apapun subsistem dari modul keuangan, yaitu kita membutuhkan yang namanya financial accounting ya, revisi ledgernya, fixed asset dari accounting ya. Kemudian apalagi yang kita butuhkan di dalam subsistem modul ini? Investment manajemennya, kemudian controlling, treasury-nya, kemudian enterprise controlling, dan budget ataupun profit ya dalam finance ya. Adapun yang namanya manufacturing. Apa manufacturing itu? Artinya produksi ataupun operasi yang sering berubah di dalam perusahaan manufaktur ini. Karena apa? Mereka sering berubah, yaitu dari segi metode produksi modern sehingga dikembangkan ya. Pertama kali sehingga diterapkan di dalam industri manufaktur ya. Adapun bentuk bisnis yang terlibat di dalam beberapa jenis produksi ya, mencakup konsep dari manajemen operasi ya, yang mana manajemen operasi ini adalah mentransformasi, kemudian dia mengkonversi input sumber dayanya ke dalam output. Apa yang dihasilkan dalam output tersebut yaitu jelas berupa barang atau jasa. Sistem manufaktur ini ya yang baik ya, kita harus menyiapkan ya, apa yang harus kita sediakan yaitu multi mode ya, aplikasi manufaktur yang mencakup integrasi penuh dari sumber daya manusia ya. Kemudian apa sih aplikasi manufacturing ini ya? Kita harus melakukan perubahan itu supaya lebih mudah dari informasi seluruh dari perusahaan yang terintegrasi ataupun pada sisi di dalam perusahaan tersebut ya. Apa itu human resource ya? Human resource itu adalah sumber daya yang terpenting dalam sumber daya manusia. Itu adalah beberapa kesuksesan bisnis itu yang terpenting ya, sehingga ada beberapa perbedaan sistem ERP ini ditawarkan.
Perbedaannya dari perbedaan subsistem di bawah payung sumber daya manusia ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan mengenai human research. Nanti akanlah saya lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Apabila ada penjelasan yang kurang paham, nanti akan kita bahas bersama pada pertemuan berikutnya ataupun melalui via Zoom nanti ya. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.